terkait dengan treatment usia lanjut gitu ya atau lansia. Nah sebelum kita ngobrolin soal treatment apa sih yang kira-kira cocok, nah tapi sebetulnya nih dok, apa aja sih perubahan utama yang dirasakan menjelang bertambahnya usia pada kulit? Ya, saya selalu mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, kulit siapapun akan bertambah kering. Bila kering, satu, mudah terjadi keriput. Itu yang tampak. Terus yang kedua, dengan kulit kering akan mudah gatal. Itu yang sering terjadi perubahan kulit pada orang lansia. Tapi walaupun di usia mudanya misalkan kulitnya oily nih dok. Betul. Apakah memang ada kecenderungan nanti di usia lanjutnya juga akan kulitnya kering? Atau justru sebenarnya mungkin tidak terjadi dok? Ya, semua akan kering. Yang kulitnya kering, berminyak, tuanya akan kering. Tapi seberapa cepat datangnya itu. Itu yang membuat ada beberapa hal yang mempercepat datangnya penuaan atau kulit bertambah kering pada orang lansia. Di antaranya adalah suhu cuaca yang panas. Kemudian mandi dengan menggunakan air hangat. Oh itu juga bikin kulit kering? Itu bikin kulit kering juga. Kemudian dengan penggunaan sabun yang tidak tepat atau sabun yang banyak mengandung antiseptik. Oh itu justru Membuat akan memicu kulit lebih kering lebih ya? kering lagi. Oke, nah kira-kira apa nih yang bisa dilakukan supaya kita bisa meminimalisir dampak-dampak pada kulit gitu ya seiring dengan bertambahnya usia? Ya. Yang paling pertama tentu saja perlindungan. Kalau kita bicara sunscreen selalu diidentikan dengan wajah. Padahal bagian kulit lain yang terpapar matahari pun harus menggunakan sunscreen. Nah suka kelupaan tuh dok, itu biasa bagian kulit mana aja tuh yang sebaiknya digunakan? Semua yang terpapar. Kalau kita memang bekerjanya hanya menggunakan tangan pendek, maka semua lengan kita harus pakai sunscreen, wajah sampai leher tentunya. Bahkan beberapa orang mungkin punggung kakinya kalau aktivitasnya outdoor harus pakai sunscreen. Oke, belakang leher juga sebaiknya digunakan ya, apalagi kalau cowok-cowok kan biasanya kan kayak kelihatannya belang gitu ya, karena kelupaan sunscreennya. Iya, tentu. Bahkan yang suka dilupakan oleh masyarakat adalah bahwa bibir pun harus menggunakan sunscreen. Bibir? Bibir. Oke. Gitu. Jadi ada orang malu bibirnya kenapa kering, kenapa menghitam, karena bibir pun ada melaninnya, ada zat warnanya dan kita suka lupa. Sunscreen kan hanya dipakai di wajah, ternyata bibir juga harus. Oke, bedanya dengan lip balm apa nih dok perlindungan? Lip balm biasanya mengandung moisturizer, pelembab. Kecuali kita beli lip balm yang di situnya ada tulisan SPF 30. Oh, oke. Jadi kalau kita beli lip balm sebaiknya cari yang ada SPF-nya juga. Ya, betul. Oh gitu. Nah selain penggunaan sunscreen, apalagi nih dok yang bisa meminimalisir terjadinya penuaan dini? Ya. Saya selalu menyarankan ke pasien bahwa kulit kita harus dijaga kelembabannya karena banyak faktor eksternal yang membuat kulit kita mudah kering atau berkeriput. Maka kita harus menggunakan pelembab. Oke, apalagi kita sering terpapar AC gitu ya dok. Betul. Ya? Dan jangan lupa ada kata kuncinya dalam memilih pelembab. Bahwa pelembab yang digunakan sebaiknya pelembab yang tidak banyak mengandung parfum atau pewangi. Oke, kalau mengandung parfum dampaknya apa sih dok? Paling sering adalah kulit kita mengalami alergi. Jadi pewangi itu adalah salah satu bahan atau alergen yang bisa menyebabkan gatal pada kulit. Jadi sebaiknya carilah moisturizer yang tidak wangi. Jangan ada pewanginya ya. Betul. Oke, ngomongin soal anti-aging, saya sering banget nih dengar penggunaan retinol. Nah ini sebaiknya penggunaan retinol ini sejak kapan? Dan retinol ini sebenarnya apa sih dok? Belum lagi ada berbagai kesimpang siuran atau mungkin banyak masyarakat yang belum paham atau mungkin belum sepenuhnya teredukasi gitu ya dok. Ada yang bilang retinol sama vitamin C ini jangan digabung. Nah ini seperti apa sih dok? Ya. Jadi retinol itu adalah derivat atau turunan dari vitamin A. Oles topikal. Dan dia itu adiknya dari retinoic acid. Jadi sebetulnya dia agak lebih soft. Walaupun dia asam sifatnya tapi tidak terlalu strong. Jarang menyebabkan iritasi pada kulit. Memang ada di masyarakat dikatakan bahwa vitamin C sebaiknya tidak digunakan berbarengan dengan retinol karena sama-sama asam. Vitamin C itu asam ascorbat, ini juga retinoic acid tapi turunannya. Takutnya asam ketemu asam bisa menyebabkan iritasi pada kulit seperti kemerahan, kulit mengelupas dan lain-lain. Oleh karena itu memang disarankan untuk tidak berbarengan. Tapi apabila kulitnya sebetulnya kuat dan tidak sensitif, sangat memungkinkan untuk dikombinasi. Oke, jadi tergantung balik lagi kondisi kulit ya. Kalau emang tidak sensitif, bisa saja menggunakan retinol dengan vitamin C. Bisa saja. Nah, sejak kapan nih dok kita sudah harus menggunakan retinol? Apakah memang sudah menjelang 40-an atau mungkin di atas 30 tahun nih baru kita baru mulai nih menggunakan retinol? Ya, karena fungsi retinol adalah meregenerasi kulit, membentuk kolagen baru, serat elastin baru, dan proses aging pada wanita mulai terjadi di usia
20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Bukan menjelang 40 ya bahkan dok ya? Bukan. Jadi Oke. memang kalau kita merawat sebaiknya sebelum terjadi keriput atau sebelum terjadi munculnya tanda-tanda aging. Jadi dari usia 20 tahun seorang wanita sudah boleh menggunakan krim-krim tanda kutip perawatan seperti yang mengandung retinol. Kalau laki-laki usia mulai agingnya tuh biasa muncul di usia Laki-laki berapa? aging mulai di usia 25 tahun. Tapi dikatakan laki-laki memang agak telat agingnya, tapi laki-laki kerutannya akan lebih mudah tampak dibanding perempuan. Oke, biasanya kalau laki-laki kerutannya di daerah mana sih dok? Paling banyak di dahi. Oke, dahi. Ya. Makanya biasanya mungkin botox tuh jadi pilihan ya dok ya? Betul. Botox menjadi pilihan untuk cara cepat ya, untuk menghilangkan kerutan. Karena kerutan di wajah yang melibatkan otot ekspresi, itu tidak ada yang bisa memperbaiki selain botox. Tapi bener nggak sih dok kalau menggunakan botox itu bisa meminimalisir atau bisa menunda aging di masa datang? Ya, kalau menurut pendapat saya iya. Karena botox itu cara kerjanya adalah merelaksasi otot. Jadi ototnya diistirahatkan untuk tidak berekspresi. Jadi selama dilakukan botox, otot kita akan istirahat relaksasi tadi. Jadi menurut saya betul. Kalau kita melakukan botox rutin dan kita tidak melakukan botox lagi, keriputnya nggak cepat muncul. Walaupun suatu saat karena gravitasi dan ekspresi tadi tetap akan muncul. Itu sudah bisa digunakan dari usia berapa dan sebaiknya diulang bisa bertahan berapa lama sih botox ini dok? Ya, secara teori botox akan diulang 6 bulan karena keriputnya atau kerutannya akan muncul lagi. Digunakan di usia berapa sebetulnya sesuai kebutuhan. Bisa saja di orang-orang yang memang aktivitasnya bertemu dengan orang, pelayan publik atau misalkan influencer atau artis, bisa saja dilakukan dari usia berapapun ketika mulai ada ekspresi kerut-kerut ekspresi yang tidak diinginkan. Oke, biasanya kan kalau kita ngobrol kan ada kerutan-kerutan di jidat gitu ya dok ya? Dan memang tren di Indonesia sangat tinggi untuk melakukan tindakan botox. Oh, botox ini jadi salah satu treatment yang cukup paling banyak diminati masyarakat. Betul, ya dok ya? di klinik saya juga seperti itu. Tindakan paling sering adalah botox. Nah, tapi aman nggak sih dok untuk digunakan oleh masyarakat untuk bisa menghindari penuaan di usia dini? Selama tindakan itu dilakukan oleh orang yang kompeten, itu tindakan sangat aman. Memang ada mitos katanya kalau orang di botox ekspresinya jadi nggak alami, tidak bisa senyum. Sebetulnya itu semua hanya mitos. Selama dikerjakan oleh orang yang kompeten, hasilnya akan baik. Oke, tadi kan dokter sudah mengatakan ada beberapa cara gitu ya untuk bisa menunda aging gitu. Tapi kalau misalkan ternyata telat nih untuk melakukan cara-cara pencegahan tersebut, dampaknya apa sih bagi kulit kita? Ya, sebetulnya nomor satu perlindungan tadi, sunscreen, tidak ada kalau kita tidak melakukan treatment, sebetulnya tidak ada side effect yang berat yang akan terjadi pada kulit kita. Hanya aging akan datang lebih cepat. Orang biasanya nggak mau agingnya datang lebih cepat. Cuma kalau misalkan keriput tadi, ya lakukan aja treatment. Oke, jadi memang balik lagi ya, mau ada penundaan usia dini, aging pada kulit atau tidak, itu tergantung masing-masing. Nah,